nazala manzilan, kalau mau pulang dari kantor baca basmalah bareng-bareng. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Aus. Ayo, ini amalan buat Pak Ali yang bapak-bapak insya Allah di sini semua udah pada tahu ya. Amalan kalau mau pulang kerja, siapa tahu pulang kerja di jalan ada yang nemenin Mbak Kunti, Mas Ganderwo dan lain sebagainya. Ini amalannya kalau mau pulang kerja, Pak. Mengikuti hadis Nabi Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang muttafaq alaih, Bukhari wa Muslim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari semua makhluk yang ingin berbuat jahat kepadaku dan keluargaku di rumah. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu doang amalannya. Insya Allah selama dari perjalanan pulang dari kantor ke rumah aman. Nggak diikutin Pak Digul. Ada Pak Digul ternyata di sini. Nyampe rumah jangan buru-buru masuk, cuci tangan. Apa kemarin tuh? Cuci tangan, cuci apa lagi? 3M ya. Kita lebih dahsyat lagi setelah mengajarkannya dalam kitab Muslim, hadis sahih. Ayo sebelum pulang jangan buru-buru masuk rumah, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dah, itu doang amalan. Nggak ribet-ribet ya. Cuman kalau nggak dibiasakan kadang-kadang lupa. Masalahnya di rumah nggak ada orang, Ustaz. Tetap ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nggak ada orang, ada yang ngucap. Nah, berarti segera hubungi Pasis. Rumahnya Loba Medina. Ada Pak Gun juga di sana. Banyak ini ya. Karena insya Allah Pak Didin orang baik ya. Pak Ali juga orang baik. Insya Allah kita semua orang-orang baik semua. Amin ya robbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Latifu lam yazal utubina hima nazal innaka Latifu lam tazal utubina wal muslim. Sok mudah-mudahan dilembutkan hati kita masing-masing, biar bisa menerima mau'izah hasanah. Semoga kita bisa mengamalkan keseharian Nabi Muhammadin. Gak usah ngomong panjang lebar, yang penting kita mencontoh yang gampang-gampang be. Sepakat? Sepakat? Ayo Amalia supaya kita terjaga dari gangguan minal jinnati wan nas, terutama buat calon pengantin baru nanti. Ayo ayyakuna khaliyan minat ta'rif wa tanwin. Karena ini mudhof, kita ini mudhof Pak. Istri kita mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih? Ayyakuna mukhayyaran bainat tanwin wa ta'rif. Harus bisa memilih antara tanwin atau memang alif lam. Kita babul mas Jidi, pintunya masjid, jelas mu'arraf. Tapi nggak boleh babul masjidin, pilih salah satu, babu mas. Begitu Neng Desi, kalau sudah memilih Mas Ali nggak boleh lagi lirik kanan kiri samping kanan belakang, cukup Mas Ali menjadi Arjuna. Aduh, makin gak enak tidur. Terbayang-bayang kapan malam pertama. Maka nanti dikasih amalan besok berarti. Kasih amalan sebelum melakukan ibadah itu, lakukan dulu ambil air wudu. Belum sholat isya, lakukan sholat isya. Tambahkan sholat bisi. Selama berkenal dengan Dang Desi dan Pak Ali, banyak kesalahan, baik penyakit ain mata, memandang curi-curi. Sok hari ini akhirkan semua dengan sholat
Ikhtilaf Ustaz, udah aja perbuatan baik terusin aja. Lawang niat ingin menyetop semua perbuatan buruk. Sekarang sudah halal, besok sudah sok lakukan salat taubat bareng-bareng diimami sama Pak Ali Qori. Selesai itu tambahin baca Al-Ikhlas 313 kali. Niat udah ngeluh aja Mali ya. Sekalian kirain 3 kali kok 300 itu. Tambahin lagi 313 niat untuk mengikhlaskan rumah tangga biar Allah yang membimbing. Karena berapa banyak di dalam perjalanan rumah tangga diganggu oleh setan. Nah, kalau setan jin itu untuk memusnahkan orang usahanya diruqyah gampang ya Ustaz. Disakit dia buat sakit gampang diruqyahnya. Tapi suksesnya jin itu mampu memisahkan suami dan istri. Maka ayatnya wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Belum hafal ini? ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Nanti di tengah-tengah kalimat yufarriquna bainal mar'i wa zawji, datang preman jin, datang ke raja jin, ke raja iblis. Saya sudah bisa memurtadkan padigul fasis. Kata raja jin gampang kecil. Saya sudah bisa membuat si anu sesat dan kemudian kecelakaan, mati dia dalam keadaan su'ul khotimah. Kecil, tapi dia ada satu jin ngelapor saya semua kecil. Prestasi saya cuma bisa memisahkan suami dengan istri. Ya ini yang paling sukses. Itulah yang paling berat, mengamankan rumah tangga dari gangguan-gangguan jin. Banyak nanti faktor-faktornya, suami sakit-sakitan, istri sakit-sakitan, rumah tangga dikit-dikit berantem, dikit-dikit salah dikit bikin kopi kurang manis, kurang asem, kurang pahit. Teh manis nih, tadinya ke teh manis nih. Marah-marah terus, itu gangguan daripada jin, gangguan daripada iblis, ifrit, jin, setan belum, maaf. Iblis, ifrit, setan, jin. Itu gangguan. Nanti paling sing diberikan kekuatan kalbunya untuk memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Masuk rumah, assalamualaikum. Nah, kemudian setan gak lagi masuk ke dalam rumah kita karena sudah ada benteng assalamualaikum warahmatullah. Maka saya banyak meruqyah ciri-ciri jin Islam itu, Islam asik ya, atau jin non muslim itu gampang dia bisa atau tidak mengucapkan assalamualaikum. Kalau jin tidak bisa mengucapkan assalamualaikum. Masuk ke rumah aman, kemudian pengen makan, cuci tangan balik, cuci tangan sebelum makan. Sebelum makan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba was. Ini persis ngaco. Udah luntur semua. Jika memang ada setan yang mau ikut bersama kita, tidak bisa, ada benteng di sana. Apalagi nanti kalau hati-hati datang ke warung-warung tertentu yang ada aura-aura negatifnya, hati-hati. Makanya nanti kalau mau makan-makan yang enak, ajak-ajak saya. Aman daripada bukul, sihir, pesugihan dan lain-lain yang dipakai-pakai. Karena itu berbahaya, menjadi penyakit di perut. Ntar buncit sendiri, maaf, ada yang buncit di mari. Pelan-pelan. Nah, kemudian mau tidur pali, jangan buru-buru meluk istrinya, ambil wudhu. Batal, Pak. Kata Pak Ali kelamaan, Bos. Kata Nabi, idza awahadukum ila firashihi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin lagi, bab indan naum, ma yaquluhul mar'u indan naum. Kalau mau tidur pertama, falyanfud firashahu bidakhilati izarihi. Kalau mau tidur tafaulan dengan kanjeng Nabi Muhammad diginiin nih, apa gini tuh? Tuh. Apa nih?
Kayak dikepretin, kepretin pakai air, apa namanya nih? Dikebutin. Sekarang mah ada sapu apa tadi? Sapu lidi. Ustaz, rumah saya mah bersih lah mau pakai AC. Nah, Pak Ulan kepada Kanjeng Nabi tetap begituin, kepretin. Nanti nang Desi begitu kepretin, ada Pak Ali kepret aja. Karena kalau tidak baca doa mengamalkan amalan Nabi, yang tidur sama Mbak Desi adalah balik. Semudah itu amalan Nabi, tapi kalau nggak dipraktekkan ya nggak bisa. Biasakan amaliyah Nabi Muhammadin. Nggak usah yang gampang, yang berat-berat dulu. Ini dulu. Lawang Nabi sebelum wafat An-Nisa. Ayo dijaga. Begitu angkat nikah, Pak Didin bilang sama Pak Ali secara tidak langsung, Mas Ali, dulu Neng Desi ku belikan baju setiap lebaran. Lebaran doang ya Pak? Ku berikan makan, ku didik anakku jangan sampai nggak bisa baca Quran. Saat ini kau akadkan nikahnya, ku lepaskan semuanya, ku serahkan kepadamu. Jangan sampai anak saya kelaparan, Pak Ali. Ku tak pernah membuat anakku menangis. Jangan sekali-kali kau buat anakku menangis, Pak Ali. Rada-rada melo dikit. Ada musik-musiknya apa dikit? Pak Zen, ada musik-musik Pak Zen. Seperti itu akad nikah itu menyerahkan, karena perempuan selesai sudah hak-hak orang tuanya, kewajibannya saat dinikahkan oleh Pak Ali, tapi Pak Ali tetap ngapa. Kagak. Ngapa ini? Di sana dikurung, di sini dikurung. Sampai mana Pak? Jam berapa nih Ustaz Malik? Terbambang. Udah kemalaman lah begini ya. Entar ngajinya mah kalau udah ngobrol. Sambil ngaji sambil ngopi. Kalau begini kan Bapak doang yang ngopi, yang ngerokok. Emang saya nggak mau ngerokok apa? Curang amat sih. Begitu Pak Kali. Sok mangga. Mulai saat ini rawatin Neng Desi. Bukan cuma fisik yang dirawatkan, bukan cuma baju, bukan cuma kendaraan dan rumah. Rohaninya mesti dididik dengan zikir dan Al-Quran. Karena anak yang terlahir nanti dari rahimnya Neng Desi harus dipertanggungjawabkan. Karena Pak Ali sampai kapanpun adalah kewajiban orang tuanya. Saat Pak Ali kemudian berbuat dosa, tetap Bapak mendapatkan dosa di alam barzahnya kalau sudah tiada nanti. Tapi kalau istri yang berbuat dosa, Pak Ali dapat kebagian dosanya. Bukan begitu Ustaz. Al-ibnu lil ab, anak laki-laki milik orang tuanya sampai kapanpun. Tapi kalau perempuan sampai kemudian akad nikah selesai, hampura Pak Didin. Yang punya hak adalah Pak Ali dan jangan diserakahin lagi. Aduh, ceramah udah malam gini nih. Ya, kenapa Pak Gun? Aduh, selama di BM ini begini ya. Sing, mudah-mudahan kita doakan nanti Pak Ali, Mas Ali. Saya ngomong Pak Ali ke Mas Ali nih. Ngomong Pak Ali takut ketuaan aku nih. Besok mau akad nikah masalahnya. Ya Pak Girin. Alhamdulillah. Tinggal doain saudara-saudara kita. Depannya Pak Khotib belum. Maaf. Doain. Insyaallah bentar lagi. Walaupun kemarin udah didoain sama Pak Didin, Pak Ikhwan dan istri. Ada juga Pak Iyas dan istri. Mana orangnya? Mudah-mudahan dapat yang keluarga calon yang sakin, yang baik-baik. Amin ya robbal. Bisa menempuh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mau tidur kemudian Pak Ali, tambahkan amalan-amalan dari saya. Jangan sampai lupa untuk membentengi diri Bapak dari segala perbuatan-perbuatan buruk-buruknya jin dan juga penyakit ain dari bangsa minal jinnati wan nas. Ayo bareng-bareng kita amalkan amaliyah Kanjeng Nabi Muhammadin. Ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ma yaquluhul mar'u inda naum. Apa lagi Pak? Kopi Pak. Banyak banget ini minuman ini. Iya. Belum diminum Pak, belum ngerokok, nggak boleh ngerokok kata Ustaz Bambang.
Ayo diangkat tangannya masing-masing. Ini amaliyah sebelum tidur. Jangan sampai kagak ambil wudhu. Biar tenang hatinya, biar jembar kolbunya, biar dijauh dari jalan macam-macam malapetaka. Amin ya robbal. Ayo biasakan, jangan sampai kagak diangkat tangan kedua-duanya. Niat untuk meruqyah diri mandiri mengikuti hadis Nabi Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekali lagi saya ingatkan, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ayo baca bareng-bareng, angkat kedua tangannya, jangan sampai kagak. Diangkat. Angkat tangannya masing-masing, jangan pakai orang lain. Ayo angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditiup tangannya masing-masing 3 kali. Ditiup tangannya masing-masing. Diusapkan kata Nabi dari atas ke bawah sebisanya mungkin, semua harus terkenakan. Niat untuk melunturkan segala macam energi negatif dan juga untuk membentengi diri selama kita tidur. Karena berapa banyak yang tidur terjadi di erep-erep. Pernah kayak gitu, Pak? Ya. Sering punya yang kalian. Itu amaliyah kanjeng Nabi Muhammad sebelum tidur, disarah oleh Imam Nawawi dan dipraktekkan oleh mereka ruqyah aswaja. Insya Allah bermanfaat, dan seperti inilah praktek-prakteknya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala macam. Allahumma ya dafi'al baliyat, amin ya robbal alamin. Maka kemudian Pak Ali sudah resmi menjadi mudhof ke depannya, dan Mbak Desi menjadi mudhof ilaih. Jadilah idhofah disebut dengan suami istri, jangan pakai dan. Suami dan istri mah diundangan aja buat Pak Iwan. Kedepannya suami, karena satu kesatuan, dhamus min ilas min akhar bihaitsu yasirani maknan wahidan, menjadi satu makna rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka nanti kalau ada ambek-ambek sedikit, sok dikendorin dikitnya, pegang kolbunya masing-masing. Ayo sok dipegang kolbunya masing-masing. Sok dipegang dadanya masing-masing. Dada. Sok kita praktekkan kembali supaya dada kita tidak gampang marah-marah. Kadang-kadang lihat bini dikit, salah dikit, ngambekannya gede. Anak salah dikit, diomelin naudzubillah min dzalik. Ayo aja semua masalah-masalah, ambeknya gede, berantem laki bini, dipegang dadanya ketika mau marah, ambil wudhu, karena wudhu bisa melunturkan la taghdab, melunturkan semua amarah-amarah, sambil dipegang dadanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi aqala dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sok dibaca 3 kali. Kalau lagi ambekannya gede atau sebelum tidur tambahkan itu, boleh 3 kali di sini di dadanya. Ustaz, kepala saya puyeng Ustaz.
Saya juga sama, tadi nggak enak badan di sini, makanya pakai jas, tadi meriang. Orang-orang zikir maghrib saya nggak ada meriang. Alhamdulillah sekarang segeran dikit ngeliat Pak Ali semringah. Kan mainnya pagi Pak Khotib. Ayo yang rada-rada pusing, sakit kepala jangan buru-buru minum paracetamol. Ujung-ujungnya kimia, kepala sembuh, ginjal kena dikit-dikit, puyeng dikit, minum paracetamol. Puyeng dikit pakai Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan sudah kami pastikan semua ayat-ayat Al-Quran kalau dibaca dengan penuh keyakinan dan tepat di mana posisinya menjadi obat. Tidak percaya. Sama dokter aja percaya, kenapa sama Quran tidak percaya? Puyang dikit pegang keningnya masing-masing, kening jidat. Pusing dikit, ya Allah, hancurkan semua yang jelek di otak saya, ya Allah. Bersihkan semua yang negatif pikiran selalu jelek sama orang. Pusing sakit kepala, pegang kepalanya. Sebelum datang ke dokter, pegang dulu kepalanya masing-masing. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sampai terakhir, sampai wahwal azizul hakim. Udah cukup, jangan dimeremin. Karena ada yang kesurupan repot saya. Itu obatnya. Masing-masing di rumah nanti. Ayo Pali nanti sama bini, nanti sekarang belum, nanti praktekin karena insya Allah Pak Didin sudah menjadi bagian. Ayo tinggal dikembangin doang. Pusing-pusing dikit, galau-galau sedikit, ayo kita bersihkan otak kita yang ruwet-ruwet dengan Al-Qur'an. Baca Quran ala bidzikrillahi. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang? Kalau baca Quran kita tidak tenang, berarti tidak beres baca Qurannya. Bisa jadi nggak sada sanad, nggak punya guru. Nah, maka segala macam sesuatu mesti punya gurunya. Nggak mungkin 1 kali 1 sama dengan 1, lawong 1 tambah 1 sama dengan. Nggak mungkin 1 tambah 1 sama dengan 2, lawong 1 minus 1 sama dengan 0. Dari mana kita tahu? Lantaran di madrasah di SD kita diajarkan 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan. Dari mana kita bisa alif lam mim 6 harokat kalau bukan guru? Maka ngaji Quran mesti ada gurunya. Jangan dari YouTube, jangan dari Belum lama saya meruqyah orang yang punya hodam-hodaman gara-gara error sukmanya hilang, otaknya hilang 3 bulan bukan dia. Gara-gara apa Pak Jamil? Mana Pak Jamil? Gara-gara belajar amalan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dapatnya dari YouTube, TikTok. Bacanya bagus, saya bilang bagus bacanya. Saya mau begini aja, baca Quran bagus apa enggak Pak? Bagus. Kalau bacanya di kamar mandi bagus apa enggak? Yang jelek itu yang enggak bagus Qurannya apa bapaknya di kamar mandi? Bukan Qurannya yang jelek, bukan zikir hasbunallahnya yang jelek, bukan la ilaha illallah, karena bapak enggak punya adab. Pasti cari guru. Dah. Ada Ustaz Muhalid, jauh-jauh amat sih. Sing mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan dijauhkan. Udah jam 10 tepat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Didin, Pak Ali, dan Mbak Desi dan sekeluarga. Saya alhamdulillah kesini 2 kali ya Pak, 2 kali kesini alhamdulillah ke gang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila dalam tutur bicara saya ada kelemahan dan kekurangan. Inilah kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah. A'inuna bi quwwatik wa aghithuna bi ghawthatik wa amituna bi qadai hawaijina 'inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum fid din wa dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khidir wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, ikdi hajatina ya Allah. Sambungkan robiqah kami kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala macam hajat kami ya Allah. Mudahkan hajat saudara kami sahibul bait Bapak Khairuddin dan juga Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, irfa' darajatina ya Allah. Tinggikan derajat kami dengan ilmu ya Allah. Dekatkan kami kepada para ulama ya Allah yang memiliki sanad kepada kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan jadikan kami memiliki dosa kepada ulama-ulama guru-guru kami yang mengajarkan kami bismillah ya Allah. Sambungkan rabitah kami kepada guru-guru kami ya Allah. Mereka yang sudah wafat ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Mereka yang masih hidup ya Allah, berikan mereka ketenangan dalam kehidupannya ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk bisa bersilaturahmi kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kamu tinggikan kami dan keluarga kami dengan keilmuan ya Allah. Allahumma ya syafiyal amrad, ya Allah sembuhkan segala macam penyakit kami ya Allah. Penyakit keluarga kami ya Allah, penyakit tetangga kami ya Allah, penyakit lingkungan kami ya Allah. Allahumma ya mujibad da'wat, ya Allah dosa kami terlalu banyak sehingga Engkau tidak lagi mengabulkan doa kami ya Allah. Bersihkan doa kami ya Allah, bersihkan mata kami ya Allah sehingga bisa mampu melihat alam malakut ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah Engkaulah yang memiliki rahmat ya Allah, Engkaulah yang memiliki hidayah ya Allah. Allahumma adfi, Allahumma ij'al fi qalbi nuran ya Allah, jadikan di hati kami ada cahaya. Wa fi qabri nuran ya Allah, jadikan di kubur kami nanti ada cahaya. Wa fi sam'i nuran, dalam pendengaran kami ada cahaya-Mu ya Allah, cahaya kanjeng Nabi Muhammad an-nuri dzati. Wa fi basari nuran, dalam penglihatan kami masing-masing ada cahaya ya Allah. Wa fi lahmi nuran, dan dalam daging kami ada cahaya ya Allah. Wa fi 'idhami nuran, dalam setiap tulang di dalam kami ada cahaya ya Allah. Wa fi 'asabi nuran ya Allah, dalam setiap urat-urat kami ada cahaya ya Allah. Wa min baina yadayya nuran, di depan kami ada cahaya ya Allah, cahaya-Mu dan cahaya kanjeng Nabi Muhammad. Wa min khalfi nuran, di belakang kami ada cahaya. Wa an yamini nuran, di samping kanan kami ada cahaya. Wa an shimali nuran, di samping kiri kami ada cahaya. Wa min fawqi nuran ya Allah, jadikan cahaya di atas kami ya Allah. Wa min tahti nuran, dan di bawah kami ada cahaya. Allahumma zidna nuran, Allahumma zidna nuran, Allahumma zidna nuran. Tambahkan cahaya-Mu ya Allah kepada kami, kepada keluarga kami, tambahkan cahaya-Mu ya Allah. Tambahkan cahaya kepada rumah kami masing-masing ya Allah. Tambahkan cahaya-Mu ya Allah yang bisa memanaskan segala macam energi negatif ya Allah. Hancurkan semua ya Allah. Bersihkan rumah kami dari segala macam energi negatif ya Allah, sehingga mampu kami beribadah dengan baik, khusyuk tanpa ada gangguan ya Allah. Allahumma zidna nuran, ya Allah tambahkan cahaya ke tempat usaha kami ya Allah. Berkahi kami ya Allah, jauhkan kami dari harta haram ya Allah, jauhkan kami dari harta syubhat ya Allah. Tambahkan cahaya-Mu ya Allah, tambahkan cahaya-Mu ya Allah yang bisa menolak segala macam energi negatif yang haram dan syubhat ya Allah. Ya Allah, tambahkan cahaya setiap kendaraan kami ya Allah. Tambahkan cahaya setiap diri kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Allah. Tambahkan cahaya kepada pondok pesantren kami ya Allah. Tambahkan cahaya kepada guru-guru kami ya Allah. Tambahkan cahaya-Mu ya Allah. Allahumma zidna nuran, 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 Allahumma
Urzuqna nuran ya Allah, berikan kami rizki cahayamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ibadallah Rijalallah Abizura Bi'ajrillah Wa kunu aulana Lillah Asyadallah Bifadlillah